fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Kabar gembira MU, Marcus Rashford pulih lebih cepat, bisa balik latihan akhir bulan ini. Raksasa Premier League Manchester United mendapatkan kabar gembira dengan kemajuan pesat yang dialami Marcus Rashford dalam proses pemulihan usai menjalani operasi bahu. Rashford sejatinya sudah menahan rasa sakit akibat cedera otot di pundak kirinya selama 8 bulan terakhir, tepatnya sejak November 2020 lalu. Awalnya kubu United ingin Rashford segera menjalani operasi usai final Liga Eropa musim lalu, tetapi pemain 23 tahun itu ingin membela Inggris di Euro 2020. Setelah berbicara dengan Ole Gunnar Solskjaer, Rashford pun akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi bahu pada musim panas ini, yang akhirnya terlaksana 2 pekan lalu. Awalnya Rashford diperkirakan akan absen hingga akhir Oktober mendatang dan bakal tak bisa tampil dalam 11 laga United di Premier League serta Liga Champions. Namun kini Dasan mengklaim bahwa ada kemajuan pesat yang dialami Rashford dalam proses pemulihannya. Rashford pun diklaim bisa berlatih ringan mulai 10 hari ke depan. Manchester United sendiri berharap bahwa Rashford sudah bisa kembali dimainkan pada akhir September mendatang atau jauh lebih cepat beberapa pekan dari jadwal semula. Manchester United disebut sangat senang dengan proses pemulihan Rashford yang berjalan sangat lancar. Meski saat ini sang pemain masih harus mengenakan alat penahan. Alasan Manchester United senang adalah Rashford saat ini sudah tak merasakan sakit sama sekali. Dengan dirinya harus menjalani 2 tahap rehabilitasi 2 kali dalam sepekan. Aksi bersih-bersih Manchester United, Andreas Pereira dan Amad Diallo jadi korban. Ole Gunnar Solskjaer mengindikasikan bahwa Manchester United tidak akan ngotot membeli pemain baru di awal musim 2021-2022. Kini United mungkin lebih sibuk melepas pemain ke klub lain. Sejauh ini Manchester United telah mendapatkan jasa 3 pemain baru. 2 pemain merupakan transfer utama Jadon Sancho dan Rafael Varane. 1 transfer lainnya adalah Tom Heaton yang akan jadi kiper ketiga. United masih dikaitkan dengan beberapa nama lain, ada Kieran Trippier dan Saul Niguez yang santer disebut sebagai target United. Namun menurut Solskjaer, jika ada pemain baru lagi itu hanya bonus. Solskjaer nampaknya sudah cukup yakin dengan skuad yang dia miliki. Kini Solskjaer mulai bersiap melakukan aksi bersih-bersih pemain. Beberapa nama yang tidak masuk dalam rencana akan dilepas. Andreas Pereira jadi pemain yang dalam waktu dekat akan hengkang dari Old Trafford. Walau tampil cukup bagus di sesi pramusim, Pereira tidak punya tempat di starting 11. Pereira kalah bersaing dengan Bruno Fernandes dan Jesse Lingard. Pereira akan dilepas, sempat dikaitkan dengan beberapa klub asal Turki. Pereira kini makin dekat dengan kepindahan ke klub asal Brasil Flamengo. Pereira akan dilepas ke Flamengo dengan status pinjaman. Pereira bakal pulang ke Brasil dengan kontrak hingga Juni 2022. Dia akan mengulangi cerita musim lalu di mana dia dipinjamkan ke Lazio selama 1 musim penuh. Amad Diallo kemungkinan besar tidak akan bermain secara reguler bersama Manchester United. Sebab Amad Diallo harus bersaing dengan Jadon Sancho, Daniel James, Marcus Rashford untuk posisi winger. Beberapa media di Inggris menyebut Amad Diallo bakal jadi korban bersih-bersih Solskjaer di United. Amad Diallo punya banyak tawaran, United tidak akan keberatan melepasnya dengan status pemain pinjaman. United punya banyak tawaran dari klub Premier League, Serie A, dan Bundesliga untuk transfer peminjaman Amad Diallo. Terungkap, usai cabut dari MU, Rio Ferdinand ingin ke Arsenal, tapi ditolak Arsene Wenger. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand mengungkapkan fakta bahwa ia sebenarnya sempat ingin bergabung dengan Arsenal sebelum mendapatkan penolakan dari Arsene Wenger. Usai mempersembahkan sederet trofi termasuk 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions dalam rentang 12 tahun, Ferdinand meninggalkan Manchester United pada 2014 silam. Kala itu Ferdinand akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Queen's Park Rangers dan bermain selama semusim sebelum memilih untuk gantung sepatu alias pensiun. Berbicara di akun YouTube resminya, Ferdinand mengungkapkan bahwa selepas hengkang dari United, ia sejatinya sempat menawarkan diri ke Arsenal. Hal yang paling gila adalah saya berpikir untuk bergabung dengan Arsenal, ungkap Ferdinand. Saya berkata, Arsene, dengarkan,
Saya akan meninggalkan Man United dan jika Anda mau, saya akan datang dan mencoba membantu ruang ganti dan lain-lain. Karena saya pikir Anda membutuhkan bantuan di departemen itu. Saya jelas akan bermain, tetapi yang lebih penting, saya akan datang untuk budaya. Lebih lanjut, Ferdinand pun mengakui bahwa manajer Arsenal saat itu, Arsene Wenger, menolak untuk merekrut dirinya yang sudah berusia 36 tahun. Dia tidak menerima tawaran saya dan dia benar karena penampilan saya di QPR tidak sesuai dengan levelnya, tutur Ferdinand. Tapi di ruang ganti, saya yakin saya bisa membantunya karena dari situlah banyak budaya berasal. Tandasnya. Kode keras Glazer akan turuti pemain baru lagi untuk Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer akan memiliki beberapa alasan yang tersedia baginya jika Manchester United tidak melakukan tantangan serius untuk penghargaan besar musim ini. Bos United telah mengawasi perkembangan bertahap di Old Trafford sejak pengangkatannya, memuncak dengan finish kedua di klasemen musim lalu serta mencapai final Liga Eropa. Dia mengatakan mereka yang terbiasa melihat United di puncak tumpukan menjadi gelisah karena kurangnya trofi. Dengan kekalahan adu penalti dari Villarreal masih meninggalkan tanda tanya besar mengenai apakah Solskjaer adalah orang yang membawa masa kejayaan kembali ke United. Namun satu hal yang terbukti adalah dukungan yang dimiliki Solskjaer dari pemilik klub, Glazer, yang sekali lagi telah menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam skuad bermain seperti yang diminta manajer mereka. Berbicara pada akhir musim lalu, Solskjaer mengatakan kepada TV itu, "Kami adalah tim terbaik kedua, tetapi terlalu jauh di belakang untuk mengancam sang juara. Kita harus memperkuat diri kita sendiri. Tentu saja, sesuatu akan terjadi di jendela transfer. Dunia telah menjadi sangat berbeda dari 15 atau 16 bulan yang lalu. Tetapi kami harus melakukan beberapa langkah di jendela transfer dan juga dengan tim. Tidak pernah mungkin untuk duduk kembali, Anda terus-menerus mencari bola bantuan. Sepak bola itu dinamis, sehingga hal-hal tak terduga bisa terjadi seperti cedera, sakit, atau seseorang yang ingin pindah. Saya tidak akan pernah duduk dan berpikir, tim sekarang persis seperti yang saya inginkan. Karena Anda selalu melihat beberapa pemain lain, atau tim lain melakukan sesuatu yang Anda inginkan. Terlepas dari dampak finansial dari COVID-19 yang menghambat pengeluaran untuk sebagian besar klub, United telah berkomitmen untuk mengeluarkan dana sebesar 115 juta pound sterling untuk membawa Jadon Sancho dan Rafael Varane, dua pemain yang mampu membawa tim Solskjaer ke level berikutnya. Itu adalah tanda pasti dari kepercayaan yang dimiliki keluarga Glazer pada Solskjaer menuju kampanye ini. Dan dengan melakukan itu, mereka telah memenuhi janji yang mereka buat kepada pendukung United ketika mengadakan forum penggemar pada bulan Juni. Tujuan kami adalah memenangkan setiap kompetisi yang kami ikuti. Dan kami akan terus berinvestasi di akademi kami dan di pasar transfer untuk mendukung manajer dalam upaya memenuhi tujuan klub, kata Glazer. Bagaimana masa depan Paul Pogba di Manchester United? Ini kata Romano. Masa depan Paul Pogba di Manchester United menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas pada musim panas ini. Pasalnya, sang gelandang masih belum membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru. Perlu diketahui kalau kontrak Pogba yang sekarang hanya berlaku sampai pertengahan tahun 2022. Jika tidak segera diperjelas, Manchester United terpaksa harus menjualnya sebelum bursa transfer ditutup. Peran Pogba sendiri sangat krusial buat Manchester United. Pada akhir pekan kemarin, gelandang asal Prancis tersebut mencatatkan assist yang membantu Red Devil meraih kemenangan atas Leeds United 5-1. Jika kontraknya tak diperpanjang, Pogba sebenarnya masih bisa menyelesaikan musim ini bersama Manchester United tanpa hambatan. Hanya saja, mereka bisa kehilangan dirinya secara gratis saat kontraknya berakhir. Sejauh ini baik Manchester United dan Pogba belum berkata lebih rinci soal kontrak baru. Namun Fabrizio Romano sudah mendapatkan pencerahan terkait masa depan sang pemain dari sumber terpercaya. Saya diberitahu bahwa ada peluang baru untuk bertahan di Manchester United musim panas ini. Bukan berarti dia akan memperpanjang kontrak, tapi dia akan bertahan di Manchester United dan mari lihat lagi apa yang akan terjadi dalam hal kontrak, kata Romano dalam kanal YouTube miliknya. Jadi apa situasinya? Sejak awal musim panas, sumber dari Manchester United dan orang-orang terdekat Pogba selalu memberitahu saya bahwa Pogba akan bertahan pada musim panas ini. Dia akan bertahan di Manchester United. Kata Romano lagi, Pogba tertarik untuk kembali memperkuat Juventus. Sayangnya klub berjuluk Bianconeri tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan melayangkan tawaran. Semua halnya dengan peminat Pogba lainnya, Real Madrid. Belum ada penawaran dari klub lain. Pogba menyukai Juventus, tapi mereka tak pernah membuat penawaran resmi. Mustahil buat mereka.
Real Madrid tak pernah membuat tawaran buat Pogba musim panas ini. Mereka tak akan membeli gelandang baru. Benar bahwa PSG punya ketertarikan kuat pada Pogba. Mereka menyukai dan menganggapnya sebagai pembelian potensial yang sempurna karena dia orang Prancis. Tapi mereka tidak pernah membuat tawaran ataupun mendekati Manchester United. Pungkasnya,